yang termasuk menyatakan Allah di atas, banyak ulama Syafi'iyah, banyak sekali. Di antaranya Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dinukil oleh As-Sabuni, dinukil oleh Al-Baihaqi. Ya, Imam Syafi'i berdalil dengan hadis Al-Jariyah. Imam Syafi'i berdalil kitab Al-Um, jadi hadis dalam Sahih Muslim, tatkala ada seorang ingin membebaskan budaknya, maka Nabi bertanya kepada budak tersebut, "Aina Allah?" Allah di mana? Kata budak tersebut, "Fis sama," di atas langit. "Man ana?" Siapa aku? Kata budak tersebut, "Anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Adalah utusan Allah. Kata Nabi, "A'tiqha fa innaha mu'minah." Bebaskanlah, merdekakanlah budak ini, sesungguhnya dia seorang budak yang beriman. Ya. Ini disebut oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um. Ya. Kemudian dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i. Oleh karena dinukil oleh Al-Baihaqi dan juga dinukil oleh As-Sabuni. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, tsumma amma ba'd. Saya sering mengulang-ulang pernyataan sebagai bentuk kritikan, yaitu ada sebagian pihak yang seringkali kita dapatkan mereka ini menukil ayat ataupun hadis. Nukilannya benar, ayatnya benar, hadisnya benar, tapi pemahaman kepada keduanya keliru. Itu seringkali kita dapatkan, ya, fenomena itu. Jadi benar mereka merujuk kepada Quran dan hadis, tapi dalam memahami keduanya itu keliru. Karena mungkin faktor terbesarnya kurang merujuk kepada para ulama yang memahami akan keduanya dan mengandalkan akan kemampuan diri sendiri yang minim ilmu dan tidak sampai derajat ahli ijtihad, sehingga terjadi kesalahan dalam memahami apa yang mereka nukil. Nah, ternyata kesalahan ini tidak hanya terjadi pada penukilan Quran dan hadis serta pemahaman keduanya, juga terjadi kepada nukilan para ulama. Terjadi juga mereka ini seringkali menukil pernyataan seorang ulama atau beberapa ulama, tapi pemahamannya keliru. Jadi nukilan ulama itu benar, ulama itu menyatakan begini dan begitu benar, tapi pemahaman terhadap nukilan itu keliru. Kenapa? Karena mereka memahami secara sendiri, tidak melalui jalur yang semestinya. Salah satunya adalah nukilan mereka, katanya Imam Syafi'i itu berpemahaman bahwasanya Allah itu bertempat di langit. Allah itu bertempat di langit. Buktinya dalam kitab Al-Um, ya, Imam Syafi'i menyebutkan hadis jariyah, hadisul jariyah, hadis budak perempuan yang dimerdekakan, diperintahkan oleh Nabi untuk memerdekakan ketika ditanya tentang ainullah atau di mana Allah. Ya, itu membuktikan berarti Allah itu berada di langit, bertempat di langit. Ternyata setelah kita teliti, memang benar. Pertama itu Imam Syafi'i rahmatullah alaih menyebutkan hadis Al-Jariyah itu di jilid kelima halaman 298 di cetakan kami, ya, Darul Fikr. Itu disebutkan memang benar beliau menyebutkan hadis tersebut. Tetapi ternyata beliau ini menyebutkan hadis Al-Jariyah tidak pada konteks untuk berdalil, beristidlal bahwasanya Allah bertempat di langit, tapi beliau menyebutkan itu untuk konteks lain, untuk dalil lain. Jadi istidlalnya itu bukan untuk menunjukkan Allah bertempat, ya, tapi pada masalah lain, yaitu tentang syarat kafaratul zihar, di mana budak perempuan yang sah digunakan untuk kafarah zihar, ya, untuk dimerdekakan itu disyaratkan budak perempuan itu harus seorang mukminah, seorang perempuan yang beriman. Kalau tidak beriman tidak sah, gitu. Oleh karena itu Imam Syafi'i menyebutkan hadis tersebut di kitab Al-Um itu di bab babu itqil mu'minati fil zihar, bab tentang memerdekakan budak perempuan sebagai kafarah, tebusan dalam masalah zihar. Jadi di sini tidak ada sedikit pun Imam Syafi'i menyatakan bahwasanya Allah bertempat.
konteksnya sudah lain. Jadi di sini apa yang disebutkan Imam Syafi'i hadithul jariyah itu dalam konteks untuk dalil disyaratkannya perempuan itu beriman atau budak perempuan beriman yang sah digunakan untuk kafarah zihar, untuk dimerdekakan sebagai kafarah zihar. Bukan pada konteks berdalil Allah bertempat. Penempatan hadisnya saja sudah di bab tadi ya, di bab memerdekakan budak perempuan dalam masalah zihar. Itu menunjukkan yang diingin Imam Syafi'i adalah sisi istidlal untuk menetapkan keimanan seorang budak perempuan yang sah digunakan untuk dimerdekakan. Jadi tidak ada sama sekali ya di dalam yang menyatakan Imam Syafi'i atau Imam Syafi'i menyatakan bahwasanya Allah itu bertempat di langit. Ya kok Allah, kok Tuhan kok punya tempat? Ya, Allah Subhanahu wa taala kok bertempat ya, punya alamat ya. Tuhan bagaimana itu? Allah kok punya tempat, punya alamat, punya titik koordinat ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah menyatakan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tempat itu makhluk, langit itu makhluk, ya. Arsy itu makhluk. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala berada di situ, berada terliputi oleh tempat, oleh ruang dan waktu, tidak mungkin. Yang bisa bertempat di tempat makhluk itu hanya makhluk. Kalau kita selain Allah Subhanahu wa taala, oke, benar. Bisa bertempat itu selain Allah Subhanahu wa taala, karena selain Allah pasti makhluk. Itu bisa bertempat, malaikat bertempat di langit, kita bertempat di bumi dan lain sebagainya. Bisa, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala itu munazzahun anil makan. Allah Subhanahu wa taala disucikan dari tempat. Itu sudah dinukil ijma' para ulama, di antaranya Imam Al-Baghdadi rahmatullah alaihi menukil ijma' konsensus ulama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu munazzahun, disucikan dari tempat. Coba sebutkan pernyataan Imam Syafi'i yang secara tegas, lugas dan sahih dari beliau ya, dimanapun, di kitab apapun, di atau kitab beliau yang lain, yang menyatakan bahwasanya Allah bertempat di langit. Silahkan cari sampai kiamat, kita tunggu ya. Tapi dengan redaksi bertempat ya, Allah bertempat di langit, Allah bertempat di arsy. Silahkan cari ya, silahkan cari, nanti kalau sudah dapat sampaikan pada kita. Tapi dengan redaksi yang lugas, tegas, sharih ya, bahasanya Allah itu bertempat di langit. Misalnya as-sama'u makanun lillah, langit itu tempatnya Allah ya, atau arsy itu tempatnya Allah dan seterusnya. Atau Allah duduk di arsy, Allah itu menetap di arsy. Pernyataan Imam Syafi'i tidak akan ketemu. Nah, kalaupun ketemu nanti coba sampaikan pada kita. Kalau memang ketemu nanti kita akan koreksi dan kita akan mungkin take down video ini. Tapi sejauh pemeriksaan kami bahwasanya tidak ada kalam Imam Syafi'i yang seperti itu. Jadi di sini konteksnya penukilan ucapan Imam Syafi'i yang menukil hadis jariyah itu benar dalam memang ada, tapi konteksnya bukan untuk berdalil Allah bertempat ya, tapi untuk berdalil persyaratan seorang budak perempuan yang boleh dimerdekakan sebagai kafaratu zihar dalam bab zihar ya. Jadi ini penukilannya benar tapi pemahamannya keliru. Imam Syafi'i sebagaimana yang sudah kita maklumi bersama, termasuk kita sekalian, bahwasanya kita semua ahlu sunnah wal jamaah, termasuk Imam Syafi'i dan imam madzhab yang tiga, Abu Hanifah, Malik ibn Anas, dan Ahmad ibn Hanbal, itu tidak menolak istiwa Allah di atas arsy. Allah Subhanahu wa taala itu istiwa di atas arsy-Nya, karena itu dijelaskan langsung oleh Al-Qur'an. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu istiwa di atas arsy-Nya. Kita imani itu ya. Allah istiwa di atas arsy, kita imani itu dan juga diimani oleh Imam Syafi'i. Tapi bukan berarti ketika kita mengucapkan Allah itu istiwa di atas arsy-Nya, kita tetapkan, kita imani itu, berarti kemudian Imam Syafi'i dan ulama Ahlussunnah itu menyatakan Allah itu bertempat di arsy. Tidak, berbeda antara kita menetapkan dan mengimani Allah di atas arsy, Allah itu istiwa di atas arsy, dengan mengimani atau menyatakan bahwasanya Allah itu bertempat di atas arsy. Itu dua hal yang berbeda sekali, jauh berbeda. Itu tidak ada korelasinya, dan Imam
Asy-Syafi'i tidak punya pemahaman Allah bertempat di atas arsy, tapi Allah istiwa di atas arsy. Karena doktrin atau pemahaman bahwasanya Allah itu bertempat, berada di, punya alamat, punya titik koordinat itu adalah sebenarnya merupakan i'tiqad ataupun doktrin dari kelompok Mujassimah, kelompok yang menjisimkan Allah Subhanahu wa taala wal iyadu billah, padahal Allah Subhanahu wa taala itu bukan jisim. Allah itu bukan fisik, bukan tubuh, bukan materi ya. Allah itu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Di video sebelumnya sudah kita jelaskan juga ya bagaimana metodologi Imam Syafi'i dalam memahami ayat-ayat sifat, termasuk masalah istiwanya istiwanya Allah di atas arsy. Beliau mengatakan, ketika ditanya tentang istiwa, beliau mengatakan apa? Amantu bila tashbih wa saddaqtu bila tamthil wattahamtu nafsi fil idrak wa amsaktu anil khawdi fihi kullal imsak. Ini pernyataan Imam Syafi'i, bukan saya. Imam Syafi'i ulama ahlu sunnah, ulama salaf ya, karena beliau wafat tahun 204 Hijriah. Beliau mengatakan ketika ditanya tentang istiwa, amantu bila tashbih, aku beriman tanpa menyerupakan ya, tanpa menyerupakan istiwa Allah itu dengan makhluk. Wa saddaqtu bila tamthil, dan aku membenarkan hal itu tanpa menyerupakan ya. Wa tahamtu nafsi fil idrak, dan aku menuduh diriku sendiri tidak mampu memahami akan hakikat dari istiwa itu apa, akan makna yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala itu apa. Wa amsaktu anil khawdi fi kullal imsak, dan aku menahan diri ya dari sepenuhnya dari membahas akan makna istiwa yang hakiki yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini kalimat terakhir ini dari wa tahamtu nafsi fil idrak wa amsaktu anil khawdi fi kullal imsak itu merupakan penjelas bahwa metodologi Imam Syafi'i dalam memahami ayat-ayat sifat, termasuk tentang istiwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, itu menggunakan metodologi tafwid, menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, makna al-murad, makna yang dikehendaki oleh Allah itu kita serahkan pada Allah. Karena kalau kita pahami secara zahir, secara terjemahan, Allah bersemayam di atas arsy gitu, dalam arti Allah bertempat, berada di atas arsy ya, bertempat di arsy, atau Allah fisama, Allah itu berada di langit, itu artinya secara zahir bertentangan dengan ayat lain, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan sesuatu apapun, maka tidak mungkin Allah itu berada di satu tempat, berada di langit, terliputi arsy dan seterusnya. Karena itu merupakan lawazim al-ajsam, merupakan konsekuensi jisim, dan Allah bukan jisim seperti kita. Kalau kita jisim, oke, ya benar, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa Allah, karena Allah bukan jisim. Jadi kita serahkan maknanya saja kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah itu lebih selamat, dan itu merupakan madhab aktsarus salaf, madhab merupakan madhab dari kebanyakan para ulama as-salaf. Di ucapan lain Imam Syafi'i juga menyatakan ya yang hampir senada dengan itu, beliau menyatakan bahwasanya Imam Syafi'i itu dalam hal berinteraksi dengan ayat-ayat sifat itu menyerahkan maknanya kepada Allah. Ini metodologi atau metode tafwid ya, menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena keterbatasan kita itu, kita tidak tahu secara hakiki apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di situ ya. Al-makna al-murad juga, makna yang dimaksud apa, makna hakikinya apa, kita tidak tahu. Karena kalau kita tetapkan makna zahirnya berbahaya, itu akan menyerupakan Allah kepada makhluk, dengan makhluk jatuh kepada tashbih dan jatuh kepada apa namanya tajsim, menjisimkan Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i mengatakan amantu bima ja'anillah ala muradillah wa bima ja'a Rasulillah ala muradi Rasulillah. Aku beriman segala apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, ala muradillah, sesuai apa yang Allah kehendaki. Makna muradnya bagaimana? Yaitu adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menerka-nerka ya, karena tidak ada penjelasan secara spesifik tentang makna istiwa itu.
Kalau kita terjemahkan secara makna zahir, itu berbahaya karena akan menjadi peluang Allah Subhanahu wa taala menyerupai makhluk. Masa Allah Subhanahu wa taala di langit, ya, di langit nanti bahaya, itu Allah punya alamat, alamat palsu mungkin ya. Atau Allah kok punya titik koordinat, yang bisa punya titik koordinat, punya alamat itu cuma makhluk, ya, makhluk karena bisa berada di satu tempat. Kalau Allah tidak mungkin, ya, tidak mungkin terjadi seperti itu. Allah itu munazzahun, ya, tersucikan dari itu semuanya. Ya, nanti kalau ada teknologi canggih bisa mencari titik koordinat Allah, bisa bertemu dengan Allah dong. La haula wala quwata, subhanallah, maha suci Allah dari pernyataan seperti ini. Dan kata beliau Imam Syafi'i, aku juga beriman dengan apa yang datang dari Rasulullah sesuai apa yang diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi demikian ya, bahwa tidak benar bahwasanya Imam Syafi'i di dalam menyatakan Allah itu bertempat di langit. Tidak benar sama sekali. Bahkan saya bisa menantang siapapun untuk mendatangkan pernyataan tegas lugas Imam Syafi'i yang menyatakan dengan tegas Allah bertempat di langit atau di arsy. Saya tunggu sampai kapanpun ini tantangan saya ini. Tapi harus dengan lafaz bertempat, ya, bertempat di, maksudnya langit dan arsy itu sebagai tempat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yakin tidak akan ketemu karena Imam Syafi'i tidak punya doktrin pemahaman mujassimah seperti ini. Tapi Imam Syafi'i dan kita jangan sampai salah sangka gitu ya. Kita mengimani Allah di istiwa di atas arsy-Nya, tapi bukan makna itu tempatnya bagi Allah, ya, tempat bagi Allah, bukan. Tapi kita mengimani Allah itu istiwa di atas arsy. Kalau sekedar diterjemah Allah bersemayam di atas arsy, bisa benar, bisa boleh, dalam arti itu terjemahan tidak mewakili makna yang hakiki atau makna yang diindaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bukan berarti terjemahan itu Allah bersemayam di atas arsy berarti Allah itu bertempat di arsy. Kalau seperti ini ya nggak apa-apa. Tapi kalau diterjemahkan Allah bersemayam di atas arsy dalam arti arsy itu sebagai tempat Allah, ya, Allah berada di situ, bertempat di situ, berarti ini keliru kalau seperti ini. Dan saya sarankan untuk siapapun ya, kalau ingin memahami pernyataan-pernyataan para imam, khususnya imam madzhab yang 4, Imam Abu Hanifah, Malik bin Anas, Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal, itu seyogyanya berusaha untuk mengembalikan pemahamannya itu kepada para murid-murid imam 4 itu, atau ulama-ulama yang berkompetensi memang bermadhab dari madhab mereka. Ya, jangan dipahami sendiri, bahaya nanti itu bisa dikatakan dusta atas nama Imam Syafi'i. Sebagai contoh misalkan ya, ketika kita mendapatkan pernyataan Imam Syafi'i, bagaimana cara memahaminya? Memahaminya melalui para ulama Syafi'iyah yang kredibel, ya, murid-muridnya Imam Syafi'i langsung ataupun murid imamnya Syafi'i. Seperti misalkan Imam Nawawi. Contoh ya, misalkan ada, ini sebagai contoh aja, sebagai pembelajaran bagi kita. Imam Syafi'i itu pernah menyatakan bahwasanya kemutlakan pendapat beliau akan beliau itu mengkafirkan orang yang berpendapat bikhalqil Quran, Al-Quran itu makhluk. Tetapi apa? Tetapi ternyata para ashabus Syafi'i termasuk Imam Nawawi membawa ucapan Imam Syafi'i itu bukan berarti takfir secara mutlak dan pelakunya kafir keluar daripada Islam, tapi itu dibawa pada pernyataan makna kufrun ni'mah. Perhatikan di sini di kitab Tasnif Al-Masami' bi Jam'il Al-Jawami' jilid 4 halaman 805. Di situ disebutkan oleh Al-Imam Badruddin Az-Zarkashi yang wafat tahun 894 Hijriah. Beliau mengatakan, qultu wa qad shahha 'ani Syafi'i radhiyallahu anhu itlaqul qawli bi takfiril qa'il bi khalqil Qur'an, lakin jumhur ashabihi awwaluhu ala kufranin ni'mah kama qalahu Nawawi wa ghairuh. Aku katakan, Imam Zarkashi mengatakan bahwa telah sahih dari Imam Syafi'i pernyataan kemutlakan kafir kepada orang yang berpendapat Al-Quran makhluk. Tetapi mayoritas para ulama Syafi'iyah itu mentakwil ucapan ini kepada kufur ni'mah, ya, sebagaimana ini merupakan pendapat juga dari Imam Nawawi dan selain Imam An-Nawawi. Itu contoh ya, kalau kita ini
mendapatkan pernyataan dari para imam langsung kita pahami sendiri bahaya. Harus memahaminya dari jalur para ulama Syafi'iyah, ya, para ulama Syafi'iyah, para ashab Syafi'iyah dan para murid-murid Imam Syafi'i. Termasuk tadi kita mendapatkan pernyataan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i menukil hadis jariyah dalam kemudian kita pahami sendiri. Coba ulama Syafi'iyah mana, atau imam-imam ulama Syafi'iyah atau para fuqaha Syafi'iyah atau murid-murid Imam Syafi'i atau minimal misalnya Imam Nawawi yang menegaskan, menjelaskan nukilan itu bahwasanya Imam Syafi'i berpendapat sebagaimana doktrin Mujassimah yang menyatakan Allah bertempat di satu tempat. Tidak ada, ya. Coba dibaca buku-bukunya Imam Nawawi, ya, terutama Syarah Sahih Muslim misalkan. Nanti kita akan dapatkan bagaimana penjelasan hal ini tentang ayat-ayat sifat menurut Imam Nawawi rahmatullah alaihi. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.